Proses kegiatan buka luhur Kanjeng Sunan Kudus 1446 Hijriah semakin dekat menuju puncak kegiatan. Makam Kanjeng Sunan Kudus semakin ramai dipenuhi para peziarah sebelum 10 Muharram. Para peziarah yang datang dari berbagai daerah mulai dari Kudus sendiri maupun dari kota lain berharap mendapatkan berkah dari buka luhur Kanjeng Sunan Kudus. Kiai Haji Ahmad Muafiq atau dikenal dengan Gus Muafiq yang sedang berada di Kudus turut berziarah ke makam Kanjeng Sunan Kudus pada momen buka luhur ini. Seperti yang kita ketahui, bulan Muharram merupakan bulan yang mustajab dan memiliki banyak keistimewaan. Muharram itu sebenarnya tidak mesti dikhususkan, tapi kalau saya memang mengkhususkan di bulan Muharram. Untuk mengingat apa? Satu, mengingat hijrah. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah memberikan pelajaran yang sama. Itu adalah memberikan pelajaran buat kita semua bahwa Islam itu bisa diajarkan tidak hanya di Mekah, tapi keluar Mekah juga bisa. Nah, di luar Mekah ternyata para sahabat banyak yang hijrah keluar dari Madinah. Itu menandakan bahwa Islam itu bisa diajarkan tidak hanya di Mekah, tidak hanya di Madinah. Dan sahabat meneruskan itu mengingat. Nah, dari hijrah itulah akhirnya kita bisa tahu Islam sampai ke Indonesia. Nah, kita mengkhususkan di bulan Muharram itu karena juga di bulan Muharram itu membuat Islam menjadi lebih cepat menyebar keluar daerah. Karena apa? Karena terjadi kekacauan politik di sana. Ada peristiwa Asyura misalnya, cucu-cucu Rasulullah dibantai di sana sehingga banyak pelarian-pelarian keluarga Nabi yang keluar dari jazirah. Jadi mungkin itu kita lihat sebagai malapetaka, tapi ya gegerannya para sahabat itu ternyata menghasilkan makna dan hikmah. Islam bisa keluar. Ini untuk mengingat bahwa satu Muharram dan peristiwa-peristiwa di belakangnya menyebabkan kita mengenal agama Allah. Nah, terkait dengan pentingnya kita mengingat sampai proses buka luhur itu aja diperingati serame ini adalah untuk mengingat bahwa kita mengenal Islam di sini dari Kanjeng Sunan Kudus, yang itu jauh waktunya dari sekarang. Jadi walladzina ja'u min ba'dihim kita dengan para pembawa Islam itu sudah hampir berapa ini? Sudah hampir 700 tahunan. Itu nah untuk mengingat bahwa orang 700 tahun pun harus punya kewajiban yang sama mendoakan yang sebelumnya. Maka dibikin mekanisme tahunan sehingga anak cucu yang datang jauh belakangan pun masih bisa mendoakan. Kalau nggak dibikin mekanisme kayak begitu, yang bisa mendoakan ya cuma yang tahu pas meninggalnya saja. Mungkin sampai 40 hari, tapi yang ratusan tahun berikutnya nggak bisa ikut bagaimana bahwa di balik itu semua ada sebuah proses sosial, proses politik yang akhirnya membuat kita ini beragama Islam yang memang tidak mudah untuk bisa memahami itu karena jauh kan. Rasul di Mekah, kita di Nusantara, di Indonesia, di Kudus ini. Nah, jejak-jejak itu akhirnya kita bisa tahu, karena bernegara pun sesungguhnya menggunakan standar dan jejak yang ditinggalkan oleh para wali. Misalnya orang Indonesia mengikuti konsep Rasul menjadi ra'iyah atau rakyat, karena Rasul menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hiduplah berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Ra'iyah ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu masyarakat itu. Berbeda faham, wasyawirum fil amri musyawarah. Nah, teritorinya ra'iyah itu disebut wilayah. Kalau wilayah berarti daerahnya para wali, karena al-wali al-wilayah. Maka siapapun yang menempati wilayah sesungguhnya harus berterima kasih kepada para wali. Lah ini wujud terima kasih kita ya nggak cuma online kan, tapi kita datangi karena Nabi menyatakan fazuruha, berziarahlah. Nah, saya mengajarkan anak-anak santri ini kebetulan 4 bis sampai sini link para wali. Karena dari situlah kita akan tahu sejarah kita. Karena kalau enggak, kan ada beberapa orang yang juga mau men-take over sejarah, dan itu nggak sehat kan. Itu yang harus diingat. Nah, barokahnya banyak. Orang bisa jualan, orang bisa apa di sini. Barokah semua. Nah, orang mati itu kalau bisa begitu. Sudah meninggal tapi masih berkahi yang hidup. Karena makanya inda rabbihim yurzakun. Jadi di samping di sisi Allah tapi diberi rezeki oleh Allah. Nah, rezeki itu sampai ke sini. Terpancar di dunia, orang bisa mendapatkan rezeki dari jualan plak balon, dari jualan apa ya. Gitu loh. Nah, itu selalu diingatkan kepada anak-anak muda kita. Nah, kalau bisa orang mati itu ya kayak beginilah.
Jangan setelah mati terus setelah itu orang semuanya lupa. Ye.